Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Dengarananto Setiawan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah istilah umum untuk segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tak struktur, sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen pangkalan data biasa atau aplikasi pengolah data tradisional belaka. Big data juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertambahannya dan memiliki data yang beragam, sehingga menyebabkan tantangan baru dalam pengolahan sejumlah data besar yang heterogen dan mengetahui bagaimana cara memahami semua data tersebut. Sebagai contoh, awalnya informasi penting dari Anda mungkin berupa data nama, alamat, dan nomor telepon. Namun saat ini, data yang Anda miliki makin beragam, termasuk postingan di media sosial, riwayat belanja di marketplace, hingga pencarian di mesin pencari yang menunjukkan ketertarikan Anda tentang suatu topik. Semua data tersebut terus dihasilkan bersamaan dengan data dari pengguna lain di seluruh dunia. Bahkan, pengguna internet menghasilkan data sekitar 2,5 kuintilion bytes setiap harinya. Oleh karena itu, penting untuk mampu mengelola big data dengan baik. Jadi, dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas Anda sebagai pribadi, apalagi untuk bisnis. Kenyataannya, peran big data bagi bisnis cukup besar. Sebagai contoh, bagi pengguna website, big data bisa membantu mengumpulkan data trafik website atau tingkat pembelian dengan mudah. Karakteristik big data. Data yang dihasilkan dapat disebut dengan big data jika memenuhi karakteristik sebagai berikut. 1. Volume. Namanya saja big data, tentu karakteristik utamanya adalah jumlah data yang sangat besar, bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. Contohnya, Instagram telah menyimpan 69,23% data personal lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. 2. Velocity. Kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik big data, meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan dan perubahan terjadi secara real time. Sebagai contoh, pengguna Instagram selalu bertambah lebih dari 100 juta akun setiap tahunnya. Itu pun dengan kondisi bahwa setiap akun memiliki aktivitas yang berbeda dan terus menghasilkan data secara bersamaan. 3. Variety. Big data dari satu platform saja, yaitu Instagram, bisa bervariasi bentuknya. Misalnya, ada data yang berbentuk formulir, data personal, foto, video, atau bahkan data filter Instastory. Bisa dibayangkan kalau data tersebut berasal dari berbagai platform dan bisnis yang berbeda. Tentu bentuk formatnya berbeda-beda seperti dokumen presentasi, tabel, dan lainnya. Bahkan ada data yang langsung bisa dibaca dan digunakan. Dan ada juga data abstrak yang perlu dianalisis dahulu sehingga bisa dikelompokkan menjadi struktur data bisa digunakan langsung, semi-struktur data perlu diolah sebelum digunakan, dan unstruktur perlu dianalisis, diolah, dan baru bisa digunakan. Apapun itu, variasi data yang banyak menjadi karakteristik dari sebuah big data. Keempat, veracity. Revolusi industri 4.0 membuat peran data dalam membantu mengambil keputusan cukup besar. Maka keakuratan sebuah data menjadi penting. Itulah kenapa veracity menjadi karakteristik big data berikutnya. Bisa dibayangkan bahwa semakin besar sebuah data, semakin susah untuk mengelolanya dengan baik. Kalau terjadi error atau kesalahan proses, dampaknya bisa cukup besar. Big data bukan hanya tentang adanya data yang dihasilkan, tetapi tentang identifikasi data yang tepat agar memberikan manfaat bagi pengguna. Salah satu contoh sederhana adalah adanya pengguna atau ID dari platform seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Yang kelima, value. Big data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Contohnya, fitur Instagram Stories digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna membuat posting instan cukup digemari. Artinya, fitur ini perlu dipertahankan pada platform tersebut dan bahkan dikembangkan dengan fitur tambahan seperti boomerang, multi-capture, reels, dan lainnya. Manfaat dan contoh big data dalam bisnis.
Berikut beberapa manfaat big data, terutama untuk dunia bisnis. Yang pertama, pengembangan produk menjadi lebih mudah. Big data dapat membantu Anda mengembangkan produk lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pada akhirnya, penjualan bisa lebih ditingkatkan. Misalnya, produk Anda yang memiliki kemasan ekonomis lebih diminati, maka Anda bisa memproduksi lebih banyak produk tersebut. Sebaliknya, jika Anda produk yang penjualannya sangat rendah, maka Anda bisa menganalisa penyebab dari data yang ada. Kemudian bisa memutuskan apakah akan memperbaikinya atau menghentikan produksinya. Yang kedua, peluang inovasi bisnis lebih terbuka. Dengan big data, Anda dapat mengenali tren minat konsumen, bisa dari jenis produk atau berdasarkan banyaknya transaksi suatu produk. Kemudian, Anda bisa membuat inovasi produk baru sesuai tren yang lebih mudah menarik banyak konsumen. Bisa juga berupa penerapan sistem baru yang mendukung penjualan produk. Contohnya, banyak konsumen suka menggunakan metode transfer dan kartu kredit untuk berbelanja. Artinya, kemudahan pembayaran sangat diinginkan oleh konsumen ketika mengunjungi sebuah toko online. Sebagai pemilik bisnis, Anda bisa menyiasatinya dengan menyediakan metode pembayaran non-tunai atau cashless, seperti kartu kredit atau e-wallet di website toko online Anda. Ketiga, dapat merancang UX yang lebih user-friendly. Interaksi konsumen melalui aplikasi, web app, ataupun website menjadi penentu tingkat penjualan produk. Kalau alurnya membingungkan, bisa jadi konversi yang dihasilkan kecil. Nah, big data dapat membantu Anda dengan menyimpan riwayat belanja konsumen. Kemudian, Anda bisa menganalisa data tersebut untuk membuat interaksi pada website lebih menyenangkan. Misalnya, banyak konsumen yang keluar dari website di halaman produk, maka Anda dapat mempelajari kualitas halaman tersebut, baik dari tampilan, kecepatan, hingga navigasinya. Selanjutnya, Anda bisa meningkatkan tampilan dan kecepatannya agar proses belanja konsumen bisa lebih cepat dan mudah. Keempat, risiko manipulasi data dapat dihindari. Big data juga memiliki andil dalam hal keamanan. Dengan besarnya data yang ada, Anda dapat mengidentifikasi pola data yang tidak wajar yang bisa merugikan bisnis. Contoh sederhananya, jika terjadi angka pengeluaran untuk membeli bahan baku lebih besar dari yang seharusnya, Anda bisa menggunakan big data untuk mendapatkan informasi secara cepat apakah ada kenaikan harga atau ada penambahan jumlah bahan baku yang dibeli. Hal ini penting untuk bisa mencegah terjadinya manipulasi karena semua data sudah tercatat dan dapat diakses secara mudah dan cepat. Contoh penggunaan big data dalam sehari-hari. Yang pertama itu bisa kita lihat dalam penggunaan internet. Hampir seluruh orang di dunia ini terhubung dengan internet setiap harinya. Tentu saja Anda juga sering menggunakan Google untuk mencari informasi. Nah, data-data dari hasil pencarian ini merupakan data yang disimpan oleh Google. Yang kedua, penggunaan smartphone. Sama seperti internet, penggunaan smartphone juga sekarang hampir semua orang sudah memilikinya. Tahukah Anda jika smartphone memiliki jumlah data yang begitu besar? Smartphone menyimpan dan merekam SMS, juga telepon yang Anda lakukan. Selain itu, aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan juga mengumpulkan data untuk keperluan bisnis mereka. Aplikasi GPS seperti Waze atau Google Maps pun mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi Anda. Yang ketiga, media sosial. Media sosial sudah seperti hal yang tidak bisa terpisahkan dengan kegiatan manusia sehari-hari. Berbagai foto atau video yang diupload ke media sosial setiap hari adalah bagian dari data. Yang keempat, digitalisasi media. Sebelum hadirnya internet, orang-orang masih menggunakan DVD dan CD untuk menonton video dan mendengarkan musik. Dengan begini, maka Anda pun tidak meninggalkan jejak digital. Namun sekarang dengan adanya aplikasi streaming seperti Netflix dan Spotify, Anda bisa mengakses nonton film dan mendengarkan musik di sini. Tentu saja Netflix dan Spotify bisa mencatat apa saja yang Anda dengarkan dan nonton, sehingga mereka bisa memiliki data yang digunakan untuk meningkatkan layanan mereka. Tantangan big data. Meskipun memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan big data yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem big data harus selalu diperbarui. Berkembangnya data yang dihasilkan membuat update big data adalah hal wajib. Terutama, data yang sudah tidak relevan akan membuat akurasi data menjadi berkurang. Sayangnya, melakukan update data secara rutin memerlukan kecepatan dan ruang untuk menampung data yang tidak sedikit. 2. Kekurangan SDM ahli. Big data tentu tidak dapat diolah secara manual karena akan kurang efektif. Namun, belum banyak sumber daya manusia yang mampu mengelola big data dengan teknologi yang ada.
Apalagi dengan adanya teknologi yang selalu berkembang, kemampuan mengelola big data juga harus menyesuaikan agar proses penggunaan big data menjadi efektif dan efisien. 3. Pengelolaan yang cukup rumit. Banyaknya data tentu membuat pengelolaannya menjadi rumit. Namun, teknologi terbaru sudah mampu membantu prosesnya menjadi lebih mudah. Hanya saja, perkembangan big data sendiri cukup cepat sehingga platform dan infrastruktur yang tidak sesuai akan membuat pengelolaannya menjadi terkendala. Pada akhirnya, rawan terjadi kerusakan data, duplikasi data, dan lainnya. 4. Keamanan dan privasi data yang rentan. Banyaknya data yang bisa diakses online oleh siapa saja dan dari mana saja memang memudahkan. Namun, ada potensi keamanan yang ditimbulkan seperti aksi cybercrime. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan platform yang memiliki perlindungan keamanan yang baik. Kalau membangun website bisnis, penting untuk menggunakan layanan hosting yang menawarkan fitur keamanan yang dapat diandalkan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai big data, mulai dari pengertiannya, karakteristik big datanya, terus manfaatnya, tantangan yang ada di dalam big data, dan contohnya big data dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Bye.